Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramat, para ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, sahibatul bait, yaitu al-mukarramah Ustazah Hajah Maisuri. Kita doakan mudah-mudahan biar selalu sehat, biar panjang umur, diberikan pahala kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ustazat lainnya, diantaranya ada al-mukarramah Ustazah Hajah Ebang Bahruni. Kita doakan juga biar sehat panjang umur. Para ustazat yang lain yang cukup banyak, para pimpinan-pimpinan majelis taklim, para ibu-ibu sekalian, hadirat jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sama-sama duduk diundang oleh sahibatul bait dalam rangka 40 hari almarhum Bapak Haji Ubaidillah bin Bapak Haji Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu sekalian, kematian itu dekat apa jauh, Bu? Dekat apa jauh? Sangat dekat. Hari ini kita duduk bareng, belum tentu besok kita ada umur. Betul nggak, Bu? Hari ini kita masih bisa makan, bisa minum, besok belum tentu. Hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, besok belum tentu. Karena begitu dekatnya kematian dengan kita. Oleh karena itu ibu sekalian, setiap hari ibu harus menganggap bahwa ini hari-hari terakhir buat kita. Selalu begitu, Bu. Kenapa begitu ibu sekalian? Karena kalau besok kita udah nggak ada umur, berarti hari ini ibadah kita maksimal. Tadi ibu, bagian kita anggap bahwa hari ini terakhir kita hidup, agar kita ibadahnya maksimal. Lagi ada umur, lagi sehat, lagi kuat ibadah yang banyak. Salat duha itu berapa rakaat, Bu, maksimalnya? Berapa, Bu? Bro, ini biasa ngerjain minimal jadi maksimalnya nggak tahu ya. Berapa rakaat, Bu? 12 rakaat. Ada yang pernah sehari ngerjain 12 rakaat? Boro-boro, Bu, ya. Pagi-pagi yang udah dipegang kuali sama samsi, ya, Bu, ya. Kalau kagak kuali ya cucian. Kalau nggak cucian sapu duk. Begitu nggak, Bu? Tapi insya Allah ibu sekalian, walaupun tiap hari yang pegang cucian, yang pegang sapu, yang pegang samsi, Bu, ya, kalau niatnya karena Allah, itu pasti dicatat nilai apa? Pahala. Insya Allah. Nah, para ibu sekalian, hari ini kita dikasih nasihat, Bu, sama almarhum. Nasihatnya apa, Bu? Kata Nabi, kafa bil mauti wa'iza. Cukup buat kita semua, mati itu nasihat buat kita. Nasihat yang disampaikan oleh almarhum kepada kita, bahwa kita semua pasti nyusul. Dari luar daerah, kalau pulang kampung seneng nggak? Kalau pulang kampung bahagia nggak? Kalau pulang kampung terburu-buru pengen sampai ke kampung nggak? Kenapa kalau mati nggak mau buru-buru?
pulang kampung juga, Bu. Jadi belum siap belum? Kagak pakai bayar mobil bus enggak, Bu. Gratis pulang kampungnya. Ya, Bu ya. Ini nasihat ibu sekalian yang disampaikan oleh almarhum, bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti akan menyusul. Pertanyaannya, kalau mati udah siap apa belum? Yang paling tua mana yang paling tua? Nah, yang paling tua udah siap belum? Belum. Yang paling tua kalau berdoa, ya Allah, Allahumma tawil umurana, masih minta panjang apa? Umur. Udah tua masih pengen minta panjang umur juga, Bu ya. Para ibu sekalian, oleh karena itu yang harus kita siapkan adalah bekal yang paling baik ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, bekal apa, Bu, yang kita bawa? Mau bawa bekal banyak, mau bekal sedikit, Bu? Karena bekal terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, Bu, bekal ketakwaan. Sekarang ibu sekalian, kita sudah punya orang tua, sudah kembali pulang kampung. Ibu kita udah pulang kampung. Empeng kita udah pulang kampung. Ada orang perumahan yang kenal empeng? Bu, nggak kenal empeng tuh, Bu? Nah, empeng ya. Ada nenek kita udah pulang kampung. Kita punya orang tua, semuanya udah meninggal dunia. Tapi kita belum sempat berbakti sama orang tua kita. Bisa nggak, Bu? Orang tua kita yang sudah berada di alam kubur, orang tua kita yang sudah berada di alam barzah, kita pengen berbakti sama dia. Masih bisa nggak, Bu? Bisa nggak, Bu? Bisa. Dengan apa? Yang pertama, as-sholatu alai. Sholatkan dia. Utang sholat, Bu, siapa yang mau bayarin? Kalau nungguin anak mak, ya belum tentu. Ya, Bu ya. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih di kesempatan oleh Allah ada di dunia, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Minimal 5, Bu, minimal. Kali kalau ada qobliyah, ba'diyah, bagus. Ditambah duhanya, sunnah-sunnah yang lain, bagus. Bagus nggak, Bu? Bagus. Ada di sini sholatnya yang 5 doang. Qobliyah kagak, ba'diyah kagak, duha kagak, witir kagak, qiyamul lail kagak, sholat tarawih 10 hari pertama doang. Ya, Bu ya. Banyak, Bu. Kira-kira nih, Bu, saya tanya. Kalau ibu dagang, modalnya 1 juta, dagangnya dagang nasi uduk. Jam berapa bangun, Bu, dagang nasi uduk, Bu? Jam 3 udah bangun masak nasi uduk. Terus nggak tidur, pagi-pagi udah buka lapak. Dagang modalnya 1 juta, seharian dagang dihitung pulang 1 juta lagi, maka kita termasuk pedagang apa? Rugi. Sama ini, Bu. Kalau ada orang ibadah yang hanya fardu saja yang 5 waktu, ibarat orang pedagang tadi baru pulang apa tuh? Modal. Belum ada untungnya. Siapa yang salatnya 5 waktu doang? Berarti tukang nasi uduk belum ada apa? Untungnya tuh. Ya, Bu ya. Di mana ibu sekalian keuntungan ibadah kita? Di sunnah. Gitu, bener gitu, Bu. Untung nih, untung nih. Kan segen banget, Bu ya. Qobliyah, ba'diyah segen tuh. Apalagi sholatnya di rumah sendiri. Kalau lagi segen, untung nih, untung. Ya. Sian gue dagang ini, gue dagang kagak punya apa? Untung. Mau nggak mau jadi apa tuh? Sholat. Jadi sunnah itu ibu sekalian, mau sholat sunnah, mau puasa sunnah, itu namanya keuntungan. Jadi kalau ada orang puasanya Ramadan doang, nggak pernah puasa sunnah yang lain, ibarat pedagang dia apa? Rugi, baru pulang apa? Modal. Ada Ramadan kemarin utang menstruasi sampai sekarang belum dibayar. Ada, Bu? Mana orang saya bayarin sini? Ya, Bu ya. Sampai ketemu bulan Sya'ban besok masih punya apa? Utang. Untung masih dikasih hidup, Bu ya. Kalau
Kalau kita masih hidup, alhamdulillah kita masih bisa bayar utang. Tapi kalau kita besok mati, siapa yang mau bayar? Apakah suami ibu tahu kalau ibu punya utang sholat? Apakah suami ibu tahu? Jadi mungkin Pak ya, Bu ya, almarhum ini selama hidupnya barangkali banyak utang sholat, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Maka anak, istri, dikit-dikit diapain? Bayarin. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin an almarhum Ubaidillah bin almarhum Muhammad lillahi ta'ala. Kayak orang pergi umroh begitu, haji. Ya. Jadi ini an almarhum siapa? Sebut orang yang mau kita bayarin apa tuh? Sholatnya. Biar almarhum di sana, Bu, mendapatkan kiriman yang luar biasa. Anak, istri mengirimi apa tuh? Mengirimi utang-utang sholatnya. Lah kalau zikir mak, kalau yasin, kalau tahlil, kalau Quran mak udah luar biasa. Saja Maisuri udah dibagi-bagi setiap taklim berapa juz, alhamdulillah. Tapi utang-utang pribadinya belum dibayarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Bu ya. Jadi mau dibayarin utang, Bu, apa mau bayar sendiri, Bu? Bu, mau dibayarin utang, apa mau bayar sendiri? Kan enakan dibayarin, Bu. Berarti kalau dibayarin Ibu apa? Mati dulu, entah kita bayarin ya. Nah itu Bu yang pertama. Faru lahu. Suruh istighfarkan. Astagfirullahalazim. Li wali walidayya, ya Bu ya. Astagfirullahalazim li wali walidayya. Tadi Ibu begitu nggak di pertama-tama di sini? Ya Allah, ampuni dosa saya. Ampun. Doain almarhum, niat dari rumah. Tapi ketika Ibu sudah duduk di majelis ini, yang Ibu doakan pertama adalah dosa kita, bukan dosa almarhum. Yang kedua, kita niatkan dosa kedua orang tua kita, bukan dosa almarhum. Yang ketiga, baru kita kirimkan pahala itu buat almarhum. Tuh Bu, rugi enggak kalau hari ini enggak duduk bareng? Rugi enggak kalau hari ini enggak datang? Karena yang didoain Bu, buat diri kita, buat orang tua kita, buat almarhum yang hari ini 40 hari. Makanya berkat ada acara 40 hari, orang tua kita ikut kita apain? Kita istighfarkan. Istighfar ini Ibu sekalian perintah Allah. Kata Allah, fastaghfir lidzambika walil mu'minin. Istighfarlah kamu terhadap dosa-dosa kamu, baru istighfar untuk orang-orang mukmin lain. Dan yang pertama kita istighfarkan siapa Bu? Diri kita dulu. Astagfirullahalazim li wali walidayya walahu wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Jadi yang hidup dapat kiriman apa? Istighfar. Yang mati dapat kiriman juga apa? Istighfar. Tuh Bu, gampang ngirimin sholat buat orang tua kita, apa gampangan kirim istighfar Bu? Istighfar Bu ya. Kalau bisa Ibu sekalian setiap hari kita istighfar. Ibu istighfar tiap hari berapa kali? Bu, habis sholat doang itu ke 3 kali Bu ya. 3 kali gak sambil ngelepitin mau kena astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, gitu gak Bu? Ya Bu ya. Lah itu mah minta ampun agak serius Bu ya. Istighfar sambil apa? Mau kena Bu ya. Istighfar Ibu sekalian sehari 100 kali. Mau sambil habis sholat boleh, mau menjelang tidur boleh, mau Ibu duduk begini boleh. Karena Nabi melakukan itu sehari 100 kali. Nabi orang yang tidak punya apa? Dosa. Gimana kita Bu ya? Kalau kita kira-kira punya dosa apa enggak Bu? Banyaknya seapa Bu? Wah udah nggak kehitung Bu ya. Dengan apa Ibu sekalian kita menghapus dosa-dosa kita?
dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu. Cukup. Kalau pengen orang tua, astagfirullahalazim li walidayya. Kalau pengen kita sebut Bu nama orang tua kita satu-satu. Al-Fatihata li ridha ila hadratin Nabi Muhammad wa ila ruhi, sebut Fulan bin Fulan. Al-Fatihah. Ntar buat bapak begitu lagi. Jangan ini mah dirapel semua, Bu. Ya, Bu ya. Padahal Fatihah enggak baik, Ibu sekalian. Jadi yang pertama disolatkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah diistighfarkan. Mudah-mudahan Ibu sekalian, dengan istighfar yang sering kita baca, ini meringankan dosa beban almarhum yang sedang berada di alam kubur. Bu, mari sama-sama kita istighfar bareng-bareng, Bu. Astagfirullah, astagfirullah minal khataya, semangat, Bu. Astagfirullah minal khataya, Rabbi zidna wa wahab rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah, astagfirullah minal khataya. Tubuh sekalian ya, ibu-ibu kalau sambil ngepel nggak apa-apa, sambil menghapus dosa-dosa kita. Karena cara menghapus dosa adalah dengan beristighfar. Kalau kita memang merasa dosa kita begitu banyak, Bu ya, itu kita jadiin wirid, Bu. Kalau perlu sehari 100, apa sehari 1000, supaya dosa-dosa kita, Bu, habis. Saat kita dipanggil oleh Allah, Bu, pulang kampung, alhamdulillah. Saya ada jamaah, Bu, dia punya tabungan kulhu, Bu. Setiap habis sholat dia baca kulhu 200 kali. Dia catat tuh, Bu, di kalender. Habis sholat dia catat lagi. Terus bertahun-tahun, Bu. Ketika kemarin meninggal, di almanak di kamar sholat itu, Bu, tulisan kulhu dia tuh setiap hari. Ya, Bu ya, setiap hari. Saya bilang sama istrinya, Bu, sekalian tahlil, sekalian dihatamin tuh kulhunya. Berapa ratus ribu tuh kulhu yang dia baca. Ini orang mati udah punya apa tuh? Celengan, Bu. Ya, Bu ya. Kali nyelengin duit mah kita, Bu. Susah nyari duit ya. Nyelenginnya apa, Bu? Kulhu. Sehari 100 catat. Besok 100 catat. Nanti kita mati, kita bilang sama anak mantu, nih tabungan gua tuh, besok kalau gua tahlil pertama lu udah tahtimin tuh. Tuh, alhamdulillah, Bu ya. Di mana orang ibu sekalian, kalau orang pengen dapat pahala baca Al-Qur'an sepertiga Quran, Bu, cukup mengulang-ulang kulhu, diulang-ulang, Bu. Orang yang mengulang-ulang baca surah Al-Ikhlas itu mendapatkan pahala baca Quran sepertiga Quran. Kali ibu-ibu mah repot baca Quran, Bu ya. Repot kerjaan, repot ngurusin anak, repot ngurusin laki, Bu ya. Kapan baca Qurannya? Baca kulhu sebanyak-banyaknya. Karena mengulang-ulang kulhu sudah dapat pahala berapa tadi? Sepertiga baca Al-Quran. Gampang gak tuh, Bu? Gampang. Istighfar gampang, kulhu juga apa? Gampang. Kenapa yang gampang terkadang berat kita ngerjainnya, Bu?
Nah itu tantangan, cobaan dah kita. Jangan sampai nauzubillah ibu sekalian ya, kita pulang kampung kagak bawa bekal pisang. Nyampe di sono apa yang ditanya diem aja bu ya. Marabuka diem bae. Maimamuka diem bae bu ya. Karena dia nggak tahu apa yang harus dia siapkan. Makanya pada hari ini ibu-ibu sekalian duduk di sini dalam rangka menyiapkan kematian kita besok. Mudah-mudahan besok ibu pulang kampung. Hah? Oh jangan. Mudah-mudahan besok ibu panjang umur. Masih panjang umur baik bu ya. Pulang kampung agak mau ini ya. Nah ibu sekalian, tuh dua bu ya, amal yang bisa kita lakukan untuk berbakti sama orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang ketiga bu sekalian, apa tanda bakti kita bu? Jalin silaturahmi orang tua kita yang pernah dia jalin. Jangan sampai bu, gara-gara orang tua kita meninggal sama saudara putus. Banyak apa begitu bu? Banyak. Jangan sampai gara-gara suami kita meninggal, akhirnya kolega-koleganya, sahabat-sahabatnya putus. Sambung lagi bu. Supaya apa bu? Supaya dia yang berada di alam kubur senang. Silaturahmi yang pernah dijalin oleh almarhum masih tetap nyambung. Ini kadang-kadang bu, jangankan sama temennya almarhum bu, sama saudara dewek juga kagak pada apa tuh, kagak pada akur bu ya. Kalau kita bu, kita nih sampai nggak akur sama saudara dewek bu ya, itu nggak akan bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nyari apa sih bu? Di dunia nggak ada yang lama, di dunia nggak ada yang abadi, di dunia nggak ada yang hidupnya panjang, nggak ada. Besok kita mati. Jangan sampai kita mati membawa tali silaturahmi yang apa? Putus. Nauzubillah. Mumpung sekarang masih hidup, masih ada di dunia, sambungin buru-buru. Supaya apa? Supaya seandainya besok kita dipanggil oleh Allah, alhamdulillah, sama saudara akur, sama tetangga akur, sama orang lain akur. Nanti di surga orang-orang ini akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen begitu bu? Tuh bu, yang ketiga. Yang keempat ibu sekalian, yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, apa bu? Jariahkan. Kita punya harta sedikit, jariah niat buat almarhum, biar almarhum di alam kubur pahalanya terus mengalir tanpa dia harus bekerja. Saya ada 10.000 taruh, saya ada 20.000 taruh, saya ada 1 miliar taruh bu ya. Hah? Ya boro-boro 1 miliar bu ya. Kemarin saya ada jamaah mau daftar haji bu sama saya, 18 orang sekeluarga. Dulu dia haji sama saya 2007, nenek-nenek, aki-aki ya. Pokoknya saya katanya nggak mau kalau haji bukan sama si Haji Nung, nggak mau. Anak saya biar hajinya sama dia, kata alhamdulillah. 18 orang bu ya. Kata anak yang lain, ya Allah Ustaz, sini pasti mau megang duit 1 miliar tuh kayak apa sih duit bu ya? Megang doang dah, kali punya mah kagak punya bu ya. Megang doang. Pernah bu megang duit 1 miliar? Alhamdulillah. Saya doain bu, biar keurugan duit. Romannya kalau sama duit kagak ada oganya ya. Para ibu sekalian, ini amal yang bisa mengalirkan pahala sama almarhum. Dikit-dikit ada rezeki kita kasih. Makanya bu, pengen berkah hidup di dunia, muliakan orang tua. Tuh, berkah hidup di dunia, muliakan apa? Orang tua. Jadi kalau hidup kita pengen berkah, semuanya lancar, semuanya gampang, urusan gampang, nyari duit gampang, maka muliakan orang tua kita. Kalau pengen berkah ilmu kita, muliakan apa? Guru kita. Tuh, berkah rezeki kita orang tua, berkah ilmu kita apa?
Guru. Ini mah kadang-kadang di majelis taklim guru diomongin baik. Ya Bu ya. Makanya kalau belajar itu kuping kanan keluar kuping kiri. Apa udah nenek-nenek. Rajin tuh nenek-nenek Bu ke majelis taklim. Asap pulang, "Mak, tadi ngaji siapa gurunya?" Ustazah Ebang. Tuh ngasih ilmu apa? Ya. Ya Bu ya. Hadirnya mah rajin Bu. Tapi alhamdulillah masih mending. Ibu sekalian memang harus begitu Bu. Kalau kita nyari pahala yang lain rasanya berat. Ibu disuruh sholat 1000 rakaat, nyanggup nggak? Orang pengen dapat pahala lebih baik dari 1000 rakaat, kata Nabi apa Bu? Huduru majlisil ilmi. Datang aja kamu ke majelis taklim, afdolu min alfi rakaatin. Sudah mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 rakaat. Bu. Kuat sholat 1000 rakaat. Yang terawih aja milihin 8 Bu ya. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu pengen dapat pahala sholat 1000 rakaat, datang ke majelis taklim. Ini mah majelis taklim di samping rumahnya, peker genter-genter, kupingnya budeg. Ya Bu ya. Datang kagak, ngasih duit kagak, ngasih konsumsi juga Pak? Kagak. Itu namanya bol kuning buntut gasir. Nah, paham kalau orang sini mah? Bol kuning buntut gasir. Karena terlalu apa? Pelit. Jadi kalau apa itu katanya? Apa itu? Bu, kan ada pelit banget. Nah, itu bol kuning buntut gasir. Makanya ibu jangan pakai jilbab kuning. Ya, jangan-jangan pantatnya kuning juga. Ya, tapi insya Allah palanya kuning, hatinya hijau Bu ya. Ya. Jadi ibu sekalian kalau pengen dapat pahala sholat 1000 rakaat, datang ke majelis apa? Ini udah saya kasih tahu nih. Kalau besok masih malas juga rajin ke taklim, masih malas datang ke taklim, geblek apa geblek tuh? Geblek apa geblek? Ya. Jadi hadir ke majelis taklim pahalanya lebih besar dari sholat berapa? 1000 rakaat. Kata Nabi bukan hanya itu saja ibu sekalian. Siapa orang yang hadir ke majelis taklim, dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada sholat jenazah 1000 jenazah. Tuh, nyari 1000 jenazah di mana Bu? Ya, kemarin aja corona pada takut. Boro-boro ibu mau nyolatin. Dengar pengumuman dari musola aja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok. Ya Bu ya. Siapa lagi yang meninggal nih? Siapa lagi meninggal ya? Untung bukan gua yang meninggal gitu ya. Dengar aja Bu udah takut. Apalagi ibu datang menyolatkan jenazah. Orang kita mah Bu nggak ada ibu-ibu yang sholat jenazah. Tapi bagaimana ibu supaya dapat pahala sholat 1000 jenazah? Datang kemana? Kalau udah tahu tuh 2 keunggulannya, masih kagak mau datang juga. Geblek apa geblek Bu? Gebleknya berapa kali? Geblek itu orangnya. Ya Bu ya. 2 tuh Bu. Besok Bu kalau ada tetangga yang ajak taleng kakak, pantatnya dongkel Bu. Kenapa? Dongkel belum kel? Oh, ya, dongkel ya. Sambut. Ayo, rajin. Ini mah ketua taklim, ibu-ibu taklim hari Selasa siang. Ayo ibu-ibu silakan datang. Satu. Ngintip. Baru 2 orang. Kalau udah. Ya Bu ya. Ketua taklim, ibu-ibu. Ayo ibu, udah siang. Ngintip. Ustazahnya belum datang. Ya Bu ya. Jadi kalau pengen dapat pahala sholat 1000 rakaat, pengen dapat pahala sholat jenazah 1000 orang, hanya datang hadir ke majelis taklim. Tuh, alhamdulillah. 2, 3 Bu. Kata Nabi apa Bu? Siapa orang yang ingin mendapatkan pahala jenguk 1000 orang sakit? 1000 orang sakit. Di mana Bu ada orang 1000 orang sakit? Rumah sakit Bu.
Ya kan? Ibu mau ke rumah sakit, jengukin atu-atu gitu. Ya kan? Sekali masuk ke kamar, Assalamualaikum. Siapa ya? Saya mau jenguk doang. Lama ibu samanya saya, lah senyuk doang. Gitu ya. Susah ibu sekalian, kita dapat pahala jenguk orang 1000 orang. Tapi itu semua kita dapatkan hadir ke majelis apa? 1000 sholat rakaat. Apa? 1000 rakaat sholat. 1000 sholat jenazah. 1000 jenguk orang. Masih nggak mau datang juga. Geblek berapa kali, Bu? Berapa kali? Geblek, Bu ya. Kalau masih ada yang begitu, Bu, bukan didongkel lagi. Dibawain bekok, dikeruk. Pindahin, Bu ya. Hadir ke majelis taklim, Bu, bukan buat gurunya, tapi buat bekal kita. Ibadah yang paling bagus adalah ibadah yang berlandaskan ilmu. Tanpa ilmu, ibadah ibu sia-sia. Makanya lebih penting ibadah apa lebih penting belajar, Bu? Belajar. Belajar dulu baru ibadah. Ya, belajar dulu baru apa? Ibadah. Nggak bisa, Bu, orang ibadahnya rajin nggak mau belajar. Jadi belajar lebih utama daripada orang ibadah. Makanya mudah-mudahan ibu sekalian ya, pada hari ini kan yang datang pimpinan majelis taklim nih, berbagai majelis taklim di bawah naungan Ustazah Haja Maisuri. Mudah-mudahan kalau udah begini mak besoknya hadir banyak. Ya Bu ya. Kalau perlu Bu di sono talim ono hadir. Talim ono hadir. Ini mah yang talim Selasa, yang Rebonya nggak mau datang. Bukan rombongan gua, bukan. Ya Bu ya. Padahal ibu sekalian, kalau ibu niatkan belajar, kalau mati dicatat matinya husnul khotimah. Tuh, siapa yang nggak pengen mati husnul khotimah? Orang yang rajin hadir ke majelis taklim matinya husnul khotimah. Bukan hanya itu, Bu. Orang yang rajin hadir ke majelis taklim, maka dia dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak pengen masuk surga? Semuanya pengen nggak, Bu? Kalian yang mampir dulu ke neraka kali. Ya Bu ya. Kalau pengen gampang masuk ke surga, kuncinya hadir ke majelis taklim. Walaupun tadi pas ditanya sama anaknya, adik ngaji apa, Nek? Bu ya. Tapi alhamdulillah, langkah demi langkah, satu langkah dihitung pahala, semakin jauh rumah ibu dengan majelis taklim, semakin besar pahalanya. Tuh, alhamdulillah. Sini siapa yang paling jauh, Bu? Ada yang dari Irian Jaya. Oh, Irian Jaya itu, Bu. Oh, PUP. Kali Irian Jaya, Bu. Semakin jauh ibu hadir ke majelis ilmu, maka semakin besar apa? Pahalanya. Makanya di Al-Barkah hadir, di Al-Mukarramah hadir, di sono hadir, maka insya Allah ibu semua nanti tercatat mati husnul. Dah, ibu-ibu sekalian itu saja. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus Fatihah ini kita niatkan buat almarhum Bapak Haji Ubaidillah bin Bapak Haji Muhammad. Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan diterima seluruh nilai amal ibadahnya. Istrinya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak mantunya selalu kompak, jangan pernah tinggalkan apa yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi anak mantu cucu yang soleh dan solehah. Kita yang hadir semua, kalau besok kita dipanggil oleh Allah mati dalam keadaan husnul Fatimah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bagi ibu-ibu yang pengen denger ceramah yang tadi, itu direkam sama Maulana tuh, Pak. Ya, nanti tinggal buka channel apa? Channel YouTube-nya Nur Anwar Amin. Jangan lupa diapain? Subscribe. Jangan lupa di subscribe. Buka YouTube Nur Anwar Amin. Nah, insya Allah nanti semua pelajaran-pelajaran yang ada dalam YouTube itu bisa menjadi pelajaran yang terbaik buat kita semua.
Terima kasih Ibu sekalian, hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya manal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya manal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya manal khaifin najjina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ibu sekarang angkat titik, terima kasih Gus. Ambil plastik bungkus pulang.